Hai guys, selamat pagi, siang, sore, malam. Uh, Karena aku nggak tahu kalian sekarang jam berapa sekarang di tempat kalian. Jadi aku mau share sekarang bagaimana caranya mendapat pekerjaan sebagai seorang guru di sini. Jadi pertama, karena aku memang mau ngajarnya di sekolah Cambridge, yang mana adalah pengalaman aku di Indonesia itu ngajar di sekolah Cambridge. Jadi aku menuju ke situs Cambridge. Di situ aku cari beberapa daftar sekolah, khususnya di Asia Tenggara. Kenapa Asia Tenggara? Karena aku nggak punya teaching qualification. Dan tanpa teaching qualification ini teman-teman biasanya nggak boleh ngajar. Kayak Eropa itu ketat banget. Eropa pasti ketat banget. Mungkin Cina dengan sertifikasi TESOL atau apa yang semacam itu mungkin masih bisa lah, tapi nggak semua sekolah. Rata-rata memang mereka butuh yang namanya teaching qualification. Nah, kebetulan untuk Asia Tenggara ini masih sangat longgar, sehingga buat teman-teman yang memang berminat, aku saranin untuk langkah awal ya sebelum mendapatkan yang namanya teaching qualification itu, kalian boleh coba di beberapa negara di Asia Tenggara. Nah, kalau untuk yang salary-nya lumayan oke, kalau aku nggak salah, teman-teman bisa pergi ke Vietnam. Nah, di sana banyak banget orang Indonesia di sana. Jadi kalian khususnya di Ho Chi Minh City. Jadi kalau kalian memang pengen banget ke sana, kalian akan tetap feel like home. Benar nggak sih bahasa Inggris? Aduh. So yang kedua, setelah kalian nemu yang namanya directory sekolah itu, nanti kalian langsunglah akses sekolahnya. Ini adalah proses yang cukup melelahkan karena di sinilah teman-teman sendirilah yang akan melakukan screening sekolah mana yang teman-teman mau apply. Setelah pilih beberapa sekolah, teman-teman boleh sebarkan itu yang namanya CV dan resume, dan juga beberapa dokumen yang tentunya dipersiapkan dalam bahasa Inggris. Bahkan kalau bisa ijazah dan juga transkrip. Kalau seumpama itu nggak bilingual, teman-teman boleh translate, minta kampus translate, biasanya mau sih mereka. Jadi nanti tinggal di stem aja dari kampus atau ke penerjemah tersumpah. Kayaknya nggak begitu mahal kok biayanya. Kalau nggak salah mungkin 150.000 satu lembar. Nah, kemudian setelah teman-teman apply, tentunya kalau mereka suka dengan profile teman-teman, sekolah akan melakukan interview. Nah, untuk proses ini sedikit tricky karena nggak semua sekolah punya aturan yang sama. Jadi setiap sekolah punya aturan mereka masing-masing. Tapi pengalaman aku biasanya screening pertama lewat HRD oke sama kita, biasanya nanti kita akan interview yang sama kepala sekolah, atau mungkin sama head of department mereka juga, atau bahkan mungkin sama direktur mereka. Nah, setelah itu kita akan diminta tunjukkan kemampuan lewat micro teaching. Itu biasanya via Skype juga, atau beberapa sekolah yang sangat bonafit akan kasih kita tiket untuk datang ke sekolah mereka untuk praktek mengajar. Kalau sekolah yang kayak begini, aku bisa jamin lah pasti oke lah sekolahnya. Baru mau interview aja, baru mau praktek mengajar aja sudah di provide semua facility-nya. Terus kemudian setelah micro teaching, sorry, contekan dulu. Kita biasanya nanti akan ada job offer. Ini nanti isinya tentang gaji, tentang fasilitas yang diberikan, contohnya macam apartemen, macam apakah mereka support utility bills kita setiap bulan atau enggak, terus kemudian tiket pesawatnya bagaimana, biaya bagasinya gimana, biaya, bahkan ada beberapa sekolah yang kasih kita uang untuk kita cuman kirim barang dari negara asal kita ke sekolah tersebut. Nah, kemudian kalau semuanya udah oke, ya kita tinggal siapkan. Biasanya visa dan lain sebagainya itu teman-teman nggak perlu mikir, karena sekolah yang akan mikir semuanya. Contohnya kayak aku di sini, yang penting aku datang dulu ke Malaysia, kemudian mereka akan urus semua visa dan lain sebagainya. Jadi kita nggak perlu khawatir. Nah, aku saranin buat teman-teman, lebih baik teman-teman siap punya beberapa pengalaman terlebih dahulu. Maksudnya contohnya 2 tahun oke lah minimal. Jadi cari pengalaman dulu di Indonesia, kalau bisa justru di sekolah internasional, karena itu akan memberi nilai jual tersendiri ke teman-teman. Karena biasanya salary itu tergantung dengan pengalaman kita. Jadi kalau teman-teman mau jadi guru itu salary-nya nggak begitu besar. Ini aku harus share
ke teman-teman, karena memang mungkin kebanyakan orang bilang, wah kamu kerja sebagai profesional, gajimu pasti akan besar. Kalau untuk awal pasti kira-kira kurang lebih standar gaji kita kayak saudara-saudara kita dari Filipina. Jadi ya kurang lebih sama lah untuk di negara ini. Kita harus tahu bahwa beberapa daerah itu masih resist. Mereka akan bedakan salary yang namanya dari guru barat dan guru timur gitu. Cuman sebenarnya kalau kita ngerasa kita punya kualifikasi, nanti setelah 1 tahun performance kita bisa, ya ibaratnya minta naik gaji lah kayak gitu. Dan itu adalah hak kita. So normally international school mereka semuanya open minded. Jadi kalau kalian memang ngerasa kalian layak untuk dikasih lebih, kalian bisa ya share aja kalau aku harusnya gajinya naik segini nih, contohnya kayak gitu. Nah terus kemudian masalah job offer ini biasanya nggak semua sekolah kasih job offer setelah teaching practice. Biasanya mereka justru kasih job offer itu sebelum interview. Jadi ini kita kalau kamu akan kerja di sini, ini benefit yang akan kamu terima. Kalau kamu mau, kita akan lanjut ke proses berikutnya. Kalau kamu nggak setuju, ya udah kita cut. Nah, ada beberapa sekolah yang seperti ini juga. Jadi setiap sekolah punya aturan yang masing-masing. So, kalau kalian punya pertanyaan tentang bagaimana tentang detailnya apa aja yang mungkin aku belum share di video ini, kalian boleh langsung komen di bawah ini. Oke, thank you. Bye-bye.